Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Stiningrum, NIM 210411100053. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum struktur data modul 4 Q&DQ. Nah, di sini poin 2 implementasi, 2.1 scheduling atau penjadwalan. Terdapat proses penjadwalan CPU. Pada penjadwalan CPU terdapat beberapa proses sebagai berikut. Semua teks masuk ke dalam antrian. eh Antrian ini berarti queue. Setiap teks ini terdapat atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing teks untuk menggunakan CPU. Misalkan teks A membutuhkan waktu untuk diproses di CPU selama 7 detik. Teks yang berada di posisi paling depan dari antrian mendapatkan kesempatan pertama untuk diproses ke dalam CPU. Nah, di antrian paling depan, nah ini berarti berada di ujung font, di mana prinsipnya itu first in, first out. Kemudian, CPU memiliki atribut waktu, yaitu semua teks hanya boleh menggunakan CPU selama waktu tertentu. Misalkan waktu CPU adalah 3 detik, maka semua teks hanya boleh mengakses atau menggunakan waktu CPU 3 detik saja. Jika suatu teks membutuhkan waktu lebih dari waktu CPU, maka teks tersebut akan diproses selama waktu CPU saja. Kemudian, teks akan dikeluarkan dan dimasukkan kembali di posisi rear. Di belakang, di ujung yang belakang ya berarti. Untuk rear itu di ujung untuk penambahan data untuk proses teksnya. Kemudian dikeluarkan dari antrian oh, ke dalam antrian. Nah, agar teks tersebut dapat diproses selanjutnya. Selanjutnya, jika teks membutuhkan waktu tidak melebihi waktu proses CPU, maka teks diproses sesuai waktu proses teks. Kemudian dikeluarkan dari antrian yang berarti teks tersebut telah selesai dari proses CPU. Ketentuannya, input berupa jumlah teks atau proses yang akan diproses pada CPU. Kemudian yang kedua, nama proses beserta atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing proses untuk menggunakan CPU. Yang ketiga, waktu proses CPU. Nah, untuk outputnya itu akan seperti ini nantinya. Kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat function untuk operasi yang ada di queue. Di sini ada create queue untuk inisialisasi struktur data queue kosong. Ada enq untuk penambahan data di rear. Kemudian ada deq untuk penghapusan data di front. Ini ada isEmpty untuk mengecek apakah dalam keadaan kosong atau kemudian ini ada def untuk size untuk mengetahui jumlah list yang ada di antriannya. Nah, setelah membuat operasi yang ada di operasi queue, oke, di sini saya sudah membuat function untuk yang pertama, def text amount. Di sini function untuk berapa banyak nantinya teks yang akan kita masukkan di sini dengan parameter x. Kemudian membuat perulangan menggunakan for karena nantinya ini iterasinya udah diketahui dengan inputan text amount ini yang dimasukkan oleh user. Nah, setelah itu di sini ada variabel temporary sama dengan create deq untuk buat antrian baru. Kemudian text name di sini input untuk nama proses kesekian ini dalam bentuk string i. Kemudian text timing ini dalam bentuk integer. Input jadi masukkan waktu proses. Setelah itu setelah dimasukkan di sini menggunakan enq untuk menambahkannya temp, text timing, kemudian enq temp, text name. Nah, setelah dua proses ini selesai, maka
datanya itu lalu di enqueue lagi ke maka time ini akan di enqueue lagi ke dalam data ini. Data, time. Setelah itu print text amount dalam bentuk integer, kemudian input jumlah proses yang akan dijadwalkan di CPU. Kemudian jika sudah, maka print proses antrian dan panggil nilai datanya. Nah, ini kita coba jalankan. Jumlah proses yang akan dijadwalkan 3. Nama proses ke A. Waktu 5. B. 9. C. 2. Nah, di sini hasilnya sudah sama. Setelah kita masukkan nama proses dan waktu proses, kemudian di sini dibuat listnya, antrian proses. Saya buat function def untuk proses schedulingnya, def task processing data, waktu. Nah, data ini listnya, kemudian waktu ini untuk waktu proses CPU-nya. Kemudian print antrian proses beserta waktunya dan panggil nilai data. Di sini variabel P sama dengan 0. Nah, yang nantinya ini akan ditambah 1 variabel P-nya ini untuk mengetahui iterasi ke berapa di dalam perulangan while. Nah, di sini menggunakan perulangan while not is empty data, di mana jika data tidak kosong, maka dilakukan perulangan, di mana iterasinya ditambah 1 setiap perulangan. Nah, di sini untuk memunculkannya, buat print iterasi ke sekian, koma, panggil nilai P-nya. Nah, kemudian ada task deq data. Deq ini berarti untuk penghapusan data. Jadi teks ini untuk memanggil fungsi deq, yaitu mengambil data pada antrian yang terakhir. Thank you. Nah, di sini ada task deq, kurung buka, kurung data, kurung tutup. Deq ini berarti penghapusan. Penghapusan dilakukan di ujung form. Task ini untuk memanggil fungsi deq, yaitu untuk mengambil data, menghapus data pada antrian ini, antrian data yang berada di ujung font. Di sini if text indeks pertama lebih besar dari waktu, maka teks indeks pertama ini dikurangi waktu. Nah, misal di sini ini kan untuk antriannya ada C, kemudian waktunya 2, B 9, A 5. Nah, yang dioperasikan dulu itu yang berada di ujung ini font pertama kali masuk. Nah, yang A ini waktunya kan waktu sipunya 3. Nah, ini yang A memiliki waktu 5. Nah, berarti 5 ini dikurangi waktunya 3, sisa 2. Nah, karena masih sisa, jadi ini dimasukkan ke dalam antrian lagi, ditaruh di bagian rear. Print proses, teks indeks 0. Nah, ini untuk teks namanya, kemudian sedang diproses dan sisa waktu proses nama teksnya ini
sama dengan teks indeks 1. Nah, ini untuk sisanya. Kemudian ini ada NQ, penambahan data eh, yang dimasukin datanya ke taks. Setelah itu, nah di sini artinya ketika waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya itu sudah kurang dari CPU time-nya, maka di sini print proses, kemudian nama teks intel ke nolnya itu nama teksnya, kemudian telah selesai diproses. Setelah keluar dari perulangan while ini, eh, jika sudah dalam keadaan antriannya kosong, maka di sini print data proses yang tersisa, kemudian panggil nilai datanya. Setelah itu, di sini buat variabel waktu untuk menginputkan eh, waktu proses di sini dalam bentuk integer. Kemudian manggil fungsinya text processing data, waktu. Oke, sekarang kita jalankan. Waktu proses CPU-nya 3. Nah, ini hasilnya. Di sini kita tambahkan data. Create. Oke, kita run ulang. Nah, ini sudah sama hasilnya. Waktu proses CPU 3, antrian proses beserta waktunya C2, B9, A5. Iterasi pertama, proses A sedang diproses dan sisa waktu proses A sama dengan 2. Eh, ini karena yang dioperasikan dulu itu kan yang bagian font. Nah, ini waktunya 5. Nah, waktu CPU-nya 3. Jadi 5 dikurangi 3 sisa 2. Kemudian yang ini A tadi ini dimasukkan ke dalam rear antrian baru. Kemudian iterasi yang selanjutnya itu mengoperasikan yang B. B waktunya 9. 9 dikurangi 3 sisa 6. Kemudian B-nya dimasukkan di rear lagi. Kemudian melakukan yang C. C itu kan waktunya 2. Nah, 2 dikurangi 3 itu sudah habis. Jadi ini keluar proses C telah selesai diproses. Proses C telah selesai diproses. Sama. Kemudian tinggal B dan A. Nah, yang A ini waktunya tinggal 2. Dikurangi 3 habis, tinggal yang B. Jadi yang A telah selesai diproses. Kemudian B ini 6. 6 dikurangi 3, sisa 3. Kemudian yang terakhir yaitu B-nya ini masih 3. Dikurangi 3, hasilnya 0. Jadi proses B telah selesai diproses, data proses yang tersisa itu adalah 0. Ini. Listnya, antriannya 0. Sama seperti pada modul. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.